warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Faradiba, NPM 2001201037. Saya di sini akan menjelaskan dan memberikan contoh tentang implementasi perencanaan strategi serta evaluasi dan pengendalian strategi guna memenuhi UAS strategi operasi di kelas A. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang implementasi perencanaan strategi. Sebab-sebab yang akan saya jelaskan untuk yang pertama yakni merumuskan strategi operasi. Perumusan strategi operasi adalah proses praktis untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi itu sendiri. Tidak seperti manajemen operasi yang dilakukan sehari-hari, merumuskan strategi operasi kemungkinan hanya akan dilakukan sesekali saja. Beberapa perusahaan akan memiliki siklus perencanaan reguler dan pertimbangan strategi operasi agar dapat menjadi bagian dari strategi operasi ini. Tetapi tingkat perubahan yang dibuat dalam setiap siklus tahunan kemungkinan akan terbatas. Dengan kata lain, proses lengkap dalam merumuskan strategi operasi yang sama sekali baru akan menjadi peristiwa yang relatif untuk jarang terjadi. Lalu untuk sebab yang kedua, yakni menjaga keselarasan dari waktu ke waktu. Sebagian besar organisasi sama fananya dengan orang-orang yang menciptakan dan menjalankannya. Jadi, mengapa perusahaan-perusahaan yang bertahan selama bertahun-tahun merupakan pengecualian daripada aturan? Jadi sebagian besar usaha bisnis baru akan gagal melewati tahun pertama mereka. Penjelasan yang jelas adalah bahwa perusahaan gagal untuk mendamaikan persyaratan pasar dan sumber daya operasi itu karena terlalu mudah untuk salah menafsirkan persyaratan pelanggan, atau gagal, atau dengan kata lain gagal untuk mengembangkan kemampuan operasional yang diperlukan. Lalu dalam hal ini itu terdapat 3 siklus, yakni siklus lambat, siklus cepat, dan siklus tenang. Lalu yang ketiga, yang dilakukan dalam formulasi bagaimana perumusan yang akan digunakan. Kemungkinan akan memerlukan beberapa analisis yang signifikan, seperti yang diharapkan dalam proses yang mendamaikan kebutuhan pasar dengan kemampuan sumber daya operasi. 2 bidang utama analisis menyangkut pasar dan sumber daya, dengan cara yakni menganalisis kemampuan sumber daya operasional, lalu menganalisis kebutuhan pasar, dan yang terakhir adalah dengan adanya kemampuan. Lalu yang keempat adalah tantangan perumusan strategi operasi. Dalam sistem yang kompleks ada sumber daya dan proses tertentu yang cenderung mencegah adaptasi atau inovasi daripada memungkinkannya, atau dengan kata lain organisasi tunduk pada berbagai kekuatan inersia. Yang dimaksud dari inersia ini adalah kecenderungan untuk melanjutkan dalam keadaan yang sama atau untuk menolak perubahan. Dan saat kita membahas tantangan praktis untuk mencapai keselarasan operasional, penting untuk mengeksplorasi sumber inersia. Lalu untuk yang kelima, yakni selesainya proses perumusan. Perumusan strategi sering ditujukan sebagai perencanaan strategis atau jangka panjang. Analisis situasi merupakan awal dari proses perumusan strategi. Selain itu, analisis situasi juga mengharuskan para manajer strategis untuk menemukan kesesuaian strategis antara peluang eksternal dan kekuatan dari internal itu sendiri. Di samping memperhatikan ancaman eksternal dan kelemahan internal, jadi tetap harus memperhatikan akan adanya strategi tersebut. Lalu yang keenam adalah implementasi strategi operasi. Implementasi strategi operasi adalah cara strategi dioperasionalkan atau
dapat dijalankan dengan baik. Ini melibatkan proses yang mencoba untuk memastikan bahwa strategi tersebut dapat tercapai. Lalu untuk selanjutnya yakni tentang evaluasi dan pengendalian strategi. Lalu untuk sebab-sebab yang saya jelaskan, yang pertama adalah perbedaan antara pemantauan dan pengendalian operasional dan strategis. Pemantauan dan pengendalian strategis melibatkan pemantauan dan evaluasi kegiatan, rencana, dan kinerja dengan tujuan tindakan korektif di masa depan jika itu diperlukan. Pada tingkat operasional, pemantauan dan pengendalian kegiatan operasi tampaknya merupakan masalah yang mudah. Setelah membuat rencana untuk operasi, setiap bagian harus dipantau untuk memastikan bahwa kegiatan yang akan direncanakan ini benar-benar terjadi. Lalu, setiap penyimpangan dari apa yang seharusnya terjadi kemudian dapat diperbaiki melalui semacam intervensi dalam operasi itu sendiri. Lalu yang kedua yakni bagaimana kemajuan menuju tujuan strategis. Di saat lingkungan berubah dengan cepat, organisasi perlu untuk mendeteksi perubahan dengan melacak kinerja, itu yang pertama. Lalu yang kedua memonitoring, yang ketiga proses interpretasi, yang keempat melacak elemen yang sesuai, dan yang terakhir yakni tujuan dari proyek itu sendiri. Lalu yang ketiga ada pendekatan balance scorecard. Balance scorecard adalah alat untuk memantau keputusan strategis yang dapat diambil oleh perusahaan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya dan yang harus menembus setidaknya melalui 4 aspek, yakni keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran pertumbuhan. Lalu yang keempat, bagaimana proses pemantauan dan pengendalian dapat mencoba mengendalikan resiko. Manajemen resiko adalah topik yang sangat besar, dan topik ini yang sebagian besar berada di luar cakupan baku tersebut. Akan tetapi penting untuk memikirkan bagaimana isu-isu praktis implementasi strategi dapat memasukkan beberapa pertimbangan akan risiko tersebut. Lalu yang kelima adalah bagaimana pembelajaran berkontribusi dalam pengendalian strategi, yakni dengan melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah pembelajaran organisasi, yang kedua pembelajaran putaran tunggal ganda, yang ketiga ketergantungan jalur dan lintasan pengembangan, lalu dilema inovator, lalu sumber daya dan proses jarak, dan pemangku kepentingan dan jaringan kekuasaan kepentingan. Lalu selanjutnya yakni contoh yang saya ambil adalah dari perusahaan PT Garuda Indonesia atau Persero Tbk. PT Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN. PT Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan terkemuka yang ada di Indonesia, yang menawarkan layanan penerbangan penumpang dan kargo berjadwal ke berbagai destinasi domestik dan internasional di kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah. Lalu visi Garuda Indonesia sendiri adalah menawarkan pengalaman perjalanan yang terbaik bagi setiap penumpangnya. Mulai dari saat memutuskan untuk terbang bersama Garuda Indonesia hingga saat mencapai destinasi. Lalu Garuda Indonesia senantiasa menyempurnakan produk dan layanannya di udara maupun di darat. Tidak hanya untuk memenuhi harapan setiap penumpangnya, tetapi juga berguna untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di masa yang akan mendatang. Lalu, implementasi perencanaan strategi yang digunakan oleh PT Garuda Indonesia Tbk ini adalah yang pertama,
yakni dengan adanya program. PT Garuda Indonesia selalu menyiapkan program-program dengan melakukan perluasan wilayah penerbangan setiap tahunnya. Penerbangan seluruh domestik ditambah dengan negara-negara benua Asia, Australia, dan sudah menambah ke benua Eropa. PT Garuda Indonesia, di mana perjanjian tersebut menyatakan tentang standar pengendalian kualitas layanan yang diberikan kepada konsumen yang menggunakan jasa penerbangan di PT Garuda Indonesia Tbk ini. Lalu yang kedua, yakni dengan adanya prosedur yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia ini. PT Garuda Indonesia melakukan prosedur yakni kerjasama dengan PT Pertamina Tbk dan melakukan perluasan wilayah penerbangan dengan setiap tahunnya tadi. Lalu yang ketiga adalah Garuda Indonesia ini selalu menjadi tuan rumah di dalam negeri atau dalam artian penerbangan domestik dan mampu untuk berkompetisi setara dengan perusahaan internasional lainnya atau maskapai internasional lainnya. Lalu yang keempat adalah Garuda Indonesia sebagai usaha yang bergerak di bidang consumer service. Lalu yang kelima, yakni yang terakhir adalah menjadi maskapai terkemuka di penerbangan domestik dan flag carrier dalam penerbangan internasional. Semua strategi itu dapat dimodifikasi di masa depan karena faktor-faktor eksternal dan karena faktor-faktor internal. Hal itu akan selalu berubah. Lalu tiga macam aktivitas untuk mendasari tentang mengevaluasi strategi adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi yang sekarang. Lalu yang kedua yakni mengukur prestasi. Lalu yang ketiga yakni mengambil tindakan korektif dan aktivitas perumusan strategi, implementasi dan evaluasi terjadi ini di 3 tingkat hierarki dalam organisasi yang besar: korporasi, divisi atau unit bisnis strategis, dan fungsional. Mengingat dengan adanya pentingnya evaluasi dan pengendalian dalam strategi untuk pengambilan keputusan sebuah perusahaan, maka PT Garuda Indonesia melakukan evaluasi strategi sebagai berikut. Yang pertama yakni untuk meningkatkan standar layanan kelas dunia. Untuk meningkatkan standar layanan kelas yang ada di dunia, Garuda Indonesia harus memiliki nilai-nilai dasar, yaitu tepat waktu dan aman. Lalu cepat dan tepat dalam artian proses, bersih dan nyaman tentang pembangunannya, serta andal, profesional, dan siap membantu untuk pelayanan untuk konsumen. Lalu yang kedua, yakni untuk meluncurkan berbagai inisiatif dalam memperluas network coverage, yaitu dengan mendatangkan pesawat-pesawat baru dan membuka rute-rute penerbangan baru. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah Garuda Indonesia berusaha untuk melakukan penerbangan dengan tepat waktu. Artinya, penerbangan ini dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk menyelesaikan tugas UAS saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.